Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan tanya jawab. Jika kita masbuk datang saat imam masih di rakaat pertama, namun saf sudah penuh dan kita sholat di saf paling belakang sendirian dengan harapan ada jamaah lain yang akan datang. Tapi hingga imam salam ternyata tidak ada jamaah lagi yang datang. Apakah kita harus mengulangi sholat atau hanya tidak mendapat pahala sholat berjamaah? Pertama Pak, pada asalnya berdiri sendirian di belakang saf itu tidak boleh, bahkan sholatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata limunfaridin khalfas saf, tidak sah sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang saf. Namun kata para ulama, ini kalau saf di depannya masih belum penuh. Adapun kalau ya saf yang di depannya sudah penuh dan tidak mungkin lagi untuk masuk, maka ini namanya darurat. Ini namanya apa? Darurat. Dan kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Kalau ada orang berkata, bukankah ada hadis yang menyuruh kita untuk menarik salah seorang dari depan ke belakang untuk menemani kita? Jawabnya, hadis itu mungkar. Hadis itu tidak sahih. Ya, bahkan menyebabkan ya saf yang di depan itu malah apa? Kosong. Jadi kalau keadaannya seperti itu ada dua opsi. Opsi yang pertama, ya kita sholat sendirian di belakang. Atau opsi yang kedua, ya kalau masih bisa kita sholat di samping imam. Sholat di samping siapa? Imam. Ya, itu boleh. Apa hukumnya laki-laki pakai celana jeans ketat? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa celana yang ketat itu tidak memenuhi syarat menutup aurat. Bahkan menurut beliau sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena ya sama sekali tidak sesuai dengan syarat daripada menutup aurat. Karena menutup aurat itu syaratnya diantaranya tidak membentuk. Sementara ini ketat dan sangat membentuk. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan sah sholatnya, tapi makruh. Iya. Yang jelas tidak layak Pak. Sangat tidak baik antum pakai celana jeans yang ketat. Bahkan Syekh Albani mengatakan itu tasyabuh dengan orang-orang kafirin. Iya. Apa hukumnya melakukan adzan? Saya pernah mengumpulkan perkataan para ulama tentang hukum melakukan adzan ini Pak. Dan ternyata rata-rata para ulama melarangnya. Iya. Di antaranya Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi. Beliau berkata, wa yukrahu tamtitu wa huwa tamdidu wa taghanni wa huwa tatrib. Dan makruh ya, yaitu melagu-lagukan adzan. Lima ruya, sebagaimana dalam sebuah riwayat, anna rajulan qala li Ibni Umar, inni la uhibbuka fillah. Dia berkata kepada Abdullah bin Umar, aku cinta kamu karena Allah. Lalu Ibnu Umar berkata kepada dia, wa ana ubghiduka fillah. Aku benci kamu karena Allah. Iya, kata dia, kenapa? Innaka tabghi fi adzanik. Karena kamu suka melagu-lagukan adzan. Iya, ternyata Ibnu Umar benci sama muadzin yang melagukan apa? Adzan, enggak suka. Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Mu'tamad,
Ya. Qala sahibul Hawi, berkata penulis kitab Al-Hawi, al-baghyu tafkhimul kalam wa tasyaduq bih. Qala wa yukrahu talhinul adhan. Kata beliau, ya, makruh hukumnya melakukan adzan. Li'annahu yukhrijuhu anil ifham, karena mengeluarkannya dari ya hakikat adzan itu sendiri. Wali anna salaf tajafau, juga dikarenakan salaf terdahulu menjauhi itu. Wa innama uhditsa ba'dahum, dan melakukan adzan itu baru diadakan setelah zaman salafus saleh. Ibnu Hajj juga menyebutkan, ketika menyebutkan tentang fasal larangan melakukan adzan. Melakukan adzan itu disebut oleh para ulama dengan istilah lahan. Ya, lahan. Kata beliau, wal yahdhar fi nafsi an yu'adzin bil alhan wa yanha ghairahu amma ahdathu fihi mimma yushbihul ghina. Wa hadha ma lam yakun fi jama'atin yatribuna tatriban yushbihul ghina hatta la ya'lamu ma yaquluna min alfadhil adhan illa aswatun tartafi wa tankhafid wa hiya bid'atun mustahjanah qaribatul ahdi bil huduth ahdathaha ba'dul umara. Kata beliau, hendaklah seorang muadzin ya waspada dalam adzannya, jangan sampai ia melagu-lagukannya seperti halnya nyanyian. Ya. Kata beliau, dan ini merupakan perkara yang bid'ah tercela yang diadakan oleh ya para penguasa setelah zaman salafus saleh. Demikian pula dalam kitab Al-Mudawwanah, wa yukrahu at-tatribu fil adzan, dan makruh hukumnya melagu-lagukan adzan. Ya. Dan banyak lagi perkataan para ulama yang lainnya, Pak, yang jelas melakukan adzan itu ternyata dimakruhkan oleh para ulama. Bahkan Ibnu Umar menganggapnya itu bid'ah. Pernah juga Umar bin Abdul Aziz ya mengatakan kepada muadzinnya yang melakukan adzan, kata Umar bin Abdul Aziz apa? Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Beradzanlah dengan adzan yang lurus. Jika kamu tidak mau melakukannya, pergi, jangan jadi muadzin. Nah, demikian ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.